Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya di perkuliahan Matematika Optimasi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pertidaksamaan linear dan sistem pertidaksamaan linear. Ini merupakan konsep dasar yang penting dalam mempelajari tentang program linear. Sebelum kita menonton videonya, saya sarankan bagi Anda yang belum pernah menonton video ini untuk menekan subscribe, kemudian untuk menekan tombol lonceng, dan jangan lupa untuk di like videonya. Baik, saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah melakukan subscribe. Kita awali dengan pertidaksamaan linear. Apa itu pertidaksamaan linear? Yaitu bentuk ekspresi aljabar yang menyatakan ketidakseimbangan persamaan linear pada ruas kiri dengan ruas kanan. Nah, di sini ada beberapa ekspresi aljabar yang menyatakan pertidaksamaan linear. Di sini ada kurang dari sama dengan, ada kurang dari, ada lebih dari sama dengan, dan ada lebih dari. Nah, adapun bentuk grafiknya adalah berupa daerah penyelesaian pada bidang kartesius yang merupakan salah satu pihak yang dipisah oleh garis lurus. Jadi ini ada bidang kartesius yang sangat luas, kemudian ada garis lurus. Nah, bidang kartesius ini akan dipisah, salah satunya itu merupakan daerah penyelesaian, dan yang di atasnya ini adalah daerah yang bukan penyelesaian, atau kita katakan daerah oposisi. Nah, garis lurus itu menyatakan pembatas atau pagar pada daerah penyelesaian. Di sini ada dua jenis pembatas, yaitu pembatas tertutup dan pembatas terbuka. Untuk pembatas tertutup menggunakan tanda lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Sedangkan pembatas terbuka menggunakan lebih besar atau lebih kecil. Nah, di sini Anda bisa lihat bentuk yang tertutup, yaitu di sini tanda garisnya tuh padat. Tanda garisnya padat. Jadi di sebelah sini merupakan daerah penyelesaiannya, dan di sini adalah yang bukan. Nah, ini titik-titik yang ada pada garis ini ikut kepada daerah penyelesaian. Nah, sedangkan yang bentuk terbuka ini ditandai dengan garis yang putus-putus. Nah, ini masih merupakan bentuk garis AX plus BY sama dengan C, namun karena dia bentuknya terbuka, jadi titik-titik yang ada pada garis ini tidak masuk kepada daerah penyelesaian, melainkan titik-titik yang di bawahnya ini ya, seperti ilustrasi di sini, itu yang masuk ke daerah penyelesaian. Nah, itu bedanya yang bentuk tertutup dan terbuka. Kemudian, daerah penyelesaian adalah himpunan titik-titik yang memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari pertidaksamaan linear. Nah, di sini lambang himpunan dalam bentuk notasi ya. Di sini artinya daerah penyelesaian itu adalah sekumpulan koordinat ya, pasangan X dan Y yang masuk pada kriteria ini, AX plus BY kurang dari sama dengan C, dengan X dan Y-nya adalah bilangan real. Jadi ilustrasi di sini menunjukkan titik-titik pada daerah penyelesaian ini sangat banyak ya. Nah, karena konteksnya bilangan real, dia jumlahnya akan sangat banyak. Nah, pada sampel di sini saya buatkan yang titik-titik yang merupakan bilangan bulat ya. Nah, di sini perhatikan gambar di bawah ini, akan saya beri contoh yang untuk X plus Y kurang dari sama dengan 5. Pada konteks bilangan real, daerah yang diarsir terdapat tak hingga titik. Nah, di sini terlihat ya, titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O merupakan titik yang memenuhi X plus Y kurang dari sama dengan 5. Nah, di sini, karena ini bentuknya ada sama dengannya, berarti ini bentuknya adalah bentuk tertutup, sehingga garis-garis pada tepi ini juga masuk pada daerah penyelesaian.
Jadi titik A, B, C, D, E, F, J merupakan titik tepi ya di sini ya, pada daerah penyelesaian. Nah, kita lihat di sini titik PQ tidak memenuhi karena berada dalam daerah oposisi yang bukan daerah penyelesaian. Jadi itu tadi ya. Jadi mana yang masuk kriteria, mana yang bukan. Jadi titik-titik yang masuk pada kriteria pertidaksamaan itu merupakan daerah penyelesaian. Nah, untuk lebih menjelaskan tentang diagram yang sebelumnya, ini pada X plus Y kurang dari sama dengan 5, titik-titik yang memenuhi akan menghasilkan maksimum tuh 5. Jadi jumlahan antara X dan Y itu pasangannya itu akan menghasilkan paling tinggi itu 5 untuk kasus yang gambar tadi. Nah, titik dengan nilai maksimum didapatkan pada titik tepi atau batas. Misal, nilai setiap titik dinyatakan dengan Z. Nah, kemudian ada titik R dengan koordinat X1, Y1 akan mempunyai nilai ZR. Jadi di sini itu Z yang nilainya disubstitusi oleh titik koordinat R gitu ya. Jadi karena titik koordinat R itu X1, Y1 maka kita ngikutin di sini. Z-nya itu berarti X1 plus Y1 ya. Nah, kita ambil contoh di sini titik A berarti ZA-nya 5. Dari mana 5? Nah, ini X-nya 0, Y-nya 5. Dijumlahkan jadi 5. 1, 4 juga sama ya, menghasilkan nilainya 5. 2, 3 juga 5. 3, 2, 5 ya. Nah, kita coba yang titik yang bukan bilangan bulat. Misalkan di sini 3,5 dan 1,5. Nah, dimasukkan sebagai nilai ZJ-nya juga sama 5. Jadi ini titik-titik contoh ini merupakan titik contoh pada tepian ya, pada tepi. Nah, dia nilainya mepet pas ya dengan nilai titik kritis, nilai kriterianya. Kemudian titik G, H, I, N, K, L, M, O itu merupakan titik yang bukan pada tepian tapi masih ada dalam daerah penyelesaian. Jadi kita namakan titik dalam. Di sini titik dalamnya kita substitusikan ke pertidaksamaan ini ya, menghasilkan nilai 4. Nah, di sini nilai-nilai yang ada di sini itu semuanya kurang dari nilai yang tepi. Gitu ya. Nah, kemudian kita coba yang titik PQ itu melebihi 5 di sini. Ini 7 nilai P. Nilai Q-nya 8 itu melebihi 5. Ini meskipun besar nilainya tapi dia tidak masuk kriteria karena yang masuk kriteria itu yang maksimum itu 5 gitu ya. Jadi kesimpulannya itu adalah titik-titik pada tepian atau batas mempunyai nilai yang paling kritis di antara semua titik pada daerah penyelesaian. Jadi ini bisa aja kasusnya itu maksimum atau minimum atau lebih besar dari atau lebih kurang dari gitu ya. Nah, baik, sekarang kita ambil contoh yang terbuka ya. Nah, di sini kalau terbuka ini garis batasnya saya gambarkan dengan garis putus-putus. Nah, ini untuk contohnya X plus Y kurang dari 5. Nah, pada konteks bilangan real, daerah yang diarsir terdapat tak hingga. Nah, terlihat titik yang nampak merupakan ini sampel saja ya. Ini hanya sampel. Di antara titik-titik ini masih ada titik-titik yang lain. Nah, ini saya gambarkan titik-titik yang biru ini masuk ke dalam daerah penyelesaian. Nah, sedangkan titik-titik pada tepi saya tulis merah karena dia tidak masuk pada penyelesaian. Walaupun dia berdekatan ada di perbatasan. Apalagi titik P dan Q gitu ya. Nah, kenapa? Ini akibat dari tanda pertidaksamaan ini. Ya. Jadi kalau misalkan kita ambil titik B itu 1, 4, kalau dimasukkan sini adalah 1 tambah 4 itu pas 5. Sedangkan yang dibutuhkan harus kurang dari 5. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar
cara menentukan daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear. Cara yang pertama adalah merupakan cara titik uji. Yang pertama, misalkan akan dibuat daerah penyelesaian dari AX plus BY kurang dari sama dengan C. Maka langkah yang pertama adalah buat sama dengan dulu. Jadi ini dibuat seperti sama dengan dulu. Kemudian setelah itu pilihlah titik uji, bebas terserah titik manapun ya yang Anda anggap paling mudah nanti untuk disubstitusikan ya. Kemudian langkah ketiga, substitusikan titik tersebut ke pertidaksamaan AX plus BY kurang dari C ya. Maka akan terdapat dua kondisi. Yang pertama, dia kalau titik X1, Y1 dimasukkan ke pertidaksamaan ini akan kurang dari sama dengan C. Ya. Maka tentukan daerah yang sepihak dengan X1, Y1 adalah daerah penyelesaiannya. Jadi kalau dia sesuai dengan yang ada tanda yang dari soal, pas dimasukkan titik tersebut, maka itulah boleh dinyatakan berada dalam sepihak ya dengan X1 Y1, maka itu boleh dikatakan daerah penyelesaiannya. Nah, jika kondisinya berkebalikan dari yang ditanda soal gini ya, yang diinginkan soal misalkan kurang dari sama dengan, ternyata pas disubstitusi malah lebih dari, maka tentukan daerah oposisinya lah yang merupakan daerah penyelesaian gitu ya. Nah, kita coba ilustrasinya di samping ini. Ya, ini misalkan akan menentukan AX plus BY kurang dari sama dengan C. Nah, kita buat misalkan ilustrasi ya. Ini kita buat dulu garis AX plus BY sama dengan C. Nah, misalkan ilustrasinya seperti ini. Kemudian yang kedua, ambil titik uji. Kita coba titik uji misalkan di sini, di bawahnya garis gitu ya. Kemudian pas diuji ternyata dia kurang dari C, sesuai dengan yang ada di soal yang diberikan. Maka titik yang berada atau yang mengandung X1, Y1 tadi itu adalah merupakan daerah penyelesaian. Nah, misalkan pas saat diuji dengan titik ini itu bertolak belakang kondisinya dengan yang ada di statement awal, berarti DP-nya lah di daerah oposisi yang sebaliknya gitu ya. Nah, kita ujinya di titik ini, tapi yang diarsirnya di titik ini. Ini kalau berlawanan gitu ya dari statement awalnya ini. Nah, kalau misalkan hasilnya berlawanan dari ini, misalkan lagi lebih besar, maka inilah yang harus diarsir gitu ya. Nah, insya Allah paham ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah daerah penyelesaian pertidaksamaan untuk yang satu variabel. Ini bentuk umumnya AX kurang dari sama dengan C. Nah, gambarnya seperti ini. Ini kalau yang satu variabel seperti yang kita pelajari di pekan kemarin, itu biasanya garisnya itu tegak lurus dengan sumbu X atau tegak lurus dengan sumbu Y. Untuk kasus ini, dia garisnya adalah tegak lurus dengan sumbu X, karena ini solusinya X sama dengan C per A ya. Nah, ini garis batasnya adalah C per A. Nah, kita buat dulu garis C per A. Nah, seperti ini. Nah, kemudian misalkan kasus pertama, kalau yang diinginkan itu adalah X lebih besar sama dengan C per A. Berarti yang akan kita pilih adalah titik-titik di mana dia itu X-nya itu nilainya lebih besar daripada X per A. Jadi yang X-nya lebih besar berarti ada di sebelah kanannya ini, C per A. Gitu ya. Nah, ini mau Y-nya positif atau mau Y-nya negatif, tapi kalau sebelah kanan ini berarti X-nya lebih besar dari C per A. Karena itu kita arsir yang sebelah kanan. Kemudian misalkan ya, yang diinginkan itu adalah C kurang dari C per A, maka kita pilih yang sebelah kiri.
karena dia kurang dari C per A. Maka daerahnya adalah yang sebelah kiri dari X sama dengan C per A. Oke, nah sekarang kita coba dengan analogi yang lain, misalkan sumbu X ya, sumbu Y. Nah ini bentuk yang 0 gitu ya, bentuknya yang 0. Berarti ini kalaupun dibagi A, ini nantinya X itu garis batasnya adalah X sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0 itu nama lain dari sumbu Y. Nah, berarti di sini kita buat garis yang berimpit dengan sumbu Y, itulah garis X sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan menentukan dulu daerah penyelesaian untuk X lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau X lebih besar sama dengan 0 itu artinya seluruh daerah di mana setiap X-nya itu selalu non-negatif. Non-negatif itu tidak boleh 0, boleh positif gitu ya. Nah, berarti di sebelah kanannya sumbu Y. Nah, kemudian sebaliknya, kalau yang diperlukan X-nya adalah kurang dari sama dengan 0, itu artinya non-positif. Berarti ada di sebelah kiri dari sumbu Y. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang untuk yang persamaan satu linear, tapi yang berdasarkan garis Y sama dengan. Nah, ini bentuknya AY kurang dari C. Nah, ini berarti garis batasnya adalah Y sama dengan C per A. Kita buat dulu garis C per A seperti yang kita pelajari di pertemuan pekan kemarin. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Y sama dengan C per A. Nah, sekarang kita akan buat daerah penyelesaian untuk Y lebih besar dari C per A. Berarti titik-titik di mana Y-nya itu lebih besar dari nilai ini, dari nilai C per A. Berarti ke atas. Daerahnya ada di atas. Jadi dengan demikian, kalau kita menginginkan Y lebih besar dari C per A, maka dia ada di atasnya garis Y sama dengan C per A. Nah, gitu ya. Nah, dengan demikian sama halnya dengan untuk yang lebih kecil. Berarti kalau lebih kecil berarti dia di bawahnya C per A. Gitu. Baik, itu tadi ya. Nah, kita lanjutkan dengan bentuk yang ini. Bentuk AY kurang dari sama dengan 0. Nah, ini berapapun A-nya, ini garis batasnya nantinya akan berupa garis Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu berarti garisnya berimpit dengan sumbu X. Nah, ini kita buat dulu untuk yang lebih besar sama dengan 0 berarti yang Y-nya positif. Di atasnya sumbu X berarti. Nah, kita arsir. Kemudian sebaliknya, kalau yang Y-nya kurang dari 0 berarti Y yang negatif. Jadi daerah penyelesaian yang harga titik Y-nya adalah negatif terus. Oke, itu tadi ya. Nah, di sini juga masih 0, Y-nya 0 juga masih ikut ya pada garis batas. Jadi tidak hanya negatif. Jadi tapi kalau ini non positif ya ini non negatif. Baik, sekarang kita akan mencoba menentukan daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear. Yang pertama adalah menggunakan cara titik uji. Nah, yang pertama misalkan akan dibuat DP dari AX plus BY kurang dari sama dengan C. Maka buat dahulu garis AX plus BY sama dengan C. Jadi dianggap sama dengan dulu di sini. Nah, setelah itu ambillah titik sembarang bebas yang kira-kira mudah dihitung ya. Ambil titik yang mudah dihitung, kemudian substitusikan dari titik tersebut ke pertidaksamaan AX plus BY kurang dari sama dengan C. Nah, nanti akan terdapat dua kondisi ya. Kalau misalkan pas disubstitusi kurang dari sama dengan C sesuai yang diminta soal, maka arsirlah daerah titik itu menjadi daerah penyelesaian. Nah, jika keadaan tuh
terbalik, misalkan lebih besar dari C, sedangkan di sini kurang dari C, maka arsirlah daerah oposisinya menjadi daerah penyelesaian. Nah, biar jelas kita coba ilustrasi berikut ya. Nah, di samping ini kita akan menggambar daerah penyelesaian dari AX plus BY kurang dari sama dengan C. Kita buat dulu di sini koordinat kartesiusnya. Nah, misalkan kita buat dulu garisnya AX plus BY sama dengan C. Nah, seperti ini. Kemudian ambil titik uji, misalkan titik ujinya di sebelah sini. Pas dihitung titik uji ini masukkan ke sini, dia kurang dari C, artinya sama ya dengan yang ada di soal gitu ya. Berarti arsirlah daerah tersebut menjadi daerah penyelesaian. Nah, jika kondisi sebaliknya, misalkan pas dihitung itu adalah malah lebih besar dari C, berlawanan dari yang di soal, maka ini yang tadinya X1Y1 di sini, berarti oposisinya di sini. Nah, karena dia bertentangan ya dengan keadaan di awal, maka yang diarsir itu daerah oposisinya. Gitu ya. Oke, paham ya? Baik, kita lanjutkan contoh soalnya saja ya. Ini kita akan menggambarkan daerah penyelesaian dari 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 12. Yang pertama, buat dulu ya, disama dengankan dulu. Jadi buat dulu garisnya. Garisnya dari 3X plus 4Y sama dengan 12. Nah, kemudian kita pilih angka atau titik yang mudah dihitung dari angka yang gampang aja ya, 1, 0. Kemudian disubstitusikan ke 3X plus 4Y kurang dari 12. Pas dimasukkan ini 3 kali 1 plus 4 kali 0 kurang dari 12. Kalau misalkan kurang dari 12 benar, maka pilihlah daerah itu sebagai DP, daerah penyelesaian. Kalau misalkan dia menyalahi, ya malah lebih dari 12, maka pilihlah oposisinya sebagai daerah penyelesaian. Nah, coba kita lihat pada ilustrasi di samping ini. Nah, kita buat dulu garisnya ya, seperti caranya, seperti yang diajarkan di pekan kemarin, cara membuat garis dari persamaan linear gitu ya. Ini titik potong dengan sumbu koordinatnya ada di 4,0 dan 0,3. Kemudian dihubungkan menjadi suatu garis. Nah, ini nanti akan menjadi garis batasnya gitu ya. Sekarang kita akan mengecek misalkan titik 10 ada di mana, misalkan di sini 10 ya. 10 di sini pas kita uji di sini 3 kali 1 itu 3 tambah 4 kali 0 itu 0. 3 tambah 0 berarti 3. Oh, 3 benar kurang dari 12. Maka yang tadi tempat yang ada di daerah titik uji ini, maka dia sebagai daerah penyelesaian gitu ya. Nah, ternyata ini hasilnya kurang dari 12. Berarti ini diarsir gitu ya. Nah, ini berarti daerah arsiran ini adalah daerah pertidaksamaan dari 3X plus 4Y kurang dari 12. Baik, kita coba lagi contoh yang lainnya. Gambarkan daerah penyelesaian dari 4X min Y kurang dari negatif 8. Nah, langkah pertama kita buat dulu persamaan garisnya. Jadi yang ini tadi tandanya dibikin sama dengan 4X min Y sama dengan min 8. Nah, kemudian titik uji ya, misalkan yang mudah saja 1,0. X-nya 1, Y-nya 0. Kemudian substitusikan ke 4X min Y kurang dari negatif 8. Kalau misalkan ini disubstitusi nilainya seperti yang di soal sesuai, maka pilihlah titik tersebut sebagai daerah penyelesaian. Kalau sebaliknya, berkebalikan dari pernyataan yang di soal, maka oposisinya lah yang diarsir sebagai daerah penyelesaian. Nah, supaya lebih jelas kita coba ilustrasi di samping ini. Kita sekarang buat dulu garis 4X min Y sama dengan min 8. Nah,
Ini sudah diajarkan ya cara membuat garisnya di pekan kemarin. Nah, berarti tentukan titik potongnya terlebih dahulu dengan kedua sumbu, kemudian tarik garisnya. Nah, di sini tarik garisnya berupa putus-putus karena pertidaksamaannya bentuknya terbuka gitu ya. Nah, kemudian tadi kita pilih titik 10 itu ada di mana? Ada di sini. 10. Ada di sebelah sini ya. Nah, pas kita masukkan ternyata 4 kali 1 min 0 sama dengan 4. Oh, 4 itu ternyata lebih besar dari negatif 8. Nah, ternyata dia kontradiksi dengan pernyataan yang di awal, yang di soal. Maka daerah ini jangan diarsir, melainkan daerah oposisinya yang diarsir sebagai daerah penyelesaian. Nah, ini berarti daerah penyelesaiannya ini. Nah, kita namakan ini adalah kumpulan dari titik-titik yang memenuhi pertidaksamaan 4x min y kurang dari negatif 8. Nah, seperti itu ya cara menggambarkan daerah penyelesaian. Nah, kemudian cara yang kedua selain cara uji titik adalah cara zona luar dan zona dalam. Nah, cara ini berlaku jika C-nya tidak sama dengan 0. Nah, nanti kalau C-nya sama dengan 0, nanti pakailah cara titik uji ya seperti yang sebelumnya. Nah, di sini syarat kedua nilai C harus dalam keadaan positif. Jika C bernilai negatif, maka kalikanlah dengan negatif 1 pada kedua ruas. Ingat tanda pertidaksamaan berlawanan dengan tanda semula. Yang ketiga, buat garis AX plus BY sama dengan C dulu ya. Kemudian baru tentukan DP dengan ketentuan di bawah ini. Kalau AX plus BY kurang dari sama dengan C, atau AX plus BY kurang dari C ya, ini tandanya kurang dari, maka daerah penyelesaian berada di zona dalam. Zona dalam itu adalah zona yang sepihak dengan titik pusat, yaitu titik 0,0. Nah, kalau kemungkinan kedua itu AX plus BY-nya lebih besar sama dengan C ya, atau AX plus BY lebih besar dari C, maka daerah penyelesaian berada di zona luar. Zona luar itu adalah oposisi dengan titik pusat tadi. Gitu ya. Nah, biar lebih jelas, kita lihat ilustrasi di sini. Ini ingat C-nya harus positif dulu ya. Kalau di sini bentuknya AX plus BY kurang dari sama dengan C, yang di sini AX plus BY lebih besar sama dengan C. Nah, ini titik pusatnya 0,0. Nah, ini kita buat dulu garisnya. Kita sama dengankan dulu di sini. Seperti ini, AX plus BY sama dengan C. Nah, ini berlaku untuk yang garis yang memotong kedua sumbu. Nah, kelihatan zona dalam, zona luarnya. Nah, karena dia kurang dari, berarti zona DP-nya itu ada di zona dalam. Yang diarsir tuh sepihak dengan ke titik pusat. Nah, sebaliknya, kalau dia lebih dari, ya, berarti dia beroposisi dengan titik pusat. Ya, berarti yang diarsir itu adalah di sini, yang di daerah luar. Ini adalah daerah penyelesaian untuk yang bentuknya lebih besar dari. Nah, saya ingatkan lagi, C-nya dibuat positif dulu. Nah, biar lebih jelasnya kita coba contoh di depan ini. Nah, gambarkan daerah penyelesaian dari 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 12. Nah, ikuti langkah-langkah di bawah ini ya. Nah, kita lihat dulu ini nilai C-nya adalah 12. Ini ternyata positif. Nah, berarti biarkan saja kalau sudah dalam keadaan positif. Kemudian kita buat garis 3X plus 4Y sama dengan 12. Nah, kita buat dulu di sini titik potong dengan sumbu X ada di, nah kita tutup nih yang bagian Y-nya berarti di 4,0. Titik potong dengan sumbu Y, nah kita tutup nih yang bagian X-nya jadi 0,3. Nah, kita buat di sini garisnya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian
Setelah itu karena dia bentuknya kurang dari, kalau kurang dari berarti daerah penyelesaiannya ada di zona dalam, jadi mengarah ke sini, ke titik yang mengandung 0,0 gitu ya. Jadi inilah daerah penyelesaian yang diarsir. Sehingga daerah yang diarsir ini boleh ditulis dengan 3x plus 4y kurang dari sama dengan 12. Nah, insya Allah paham ya sampai sini ya. Baik, kita lanjutkan dengan contoh soal berikutnya biar tambah paham. Nah, di contoh kedua ini gambarkan daerah penyelesaian dari min 2x plus 3y kurang dari sama dengan min 24. Nah, kita coba jawab. Nah, kita lihat dulu. Nilai C-nya ini ternyata masih negatif. Masih negatif. Nah, sedangkan cara ini menggunakan atau mengharuskan C-nya itu positif. Sehingga harus dikalikan negatif 1 terlebih dahulu. Ya, kalau misalkan ini dikali negatif 1, ini juga sama, dikali negatif 1. Tetapi nanti ingat tandanya berubah arah. Nah, arahnya jadi seperti ini. Tadinya kurang dari jadi lebih dari. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita buat ini garisnya. Nah, kita buat garis 2x min 3y sama dengan 24. Kita buat di sini garisnya, dia memotong sumbu X di 12,0 dan memotong sumbu Y di 0,8. Nah, kemudian kita hubungkan dengan suatu garis. Nah, kita lihat sekarang itu yang dipilih bukan yang dari sini, yang sudah positif C-nya. Jadi C-nya ambil yang sudah positif, ya ingat bukan dari yang di awal ini. Nah, karena dia bentuknya 2x min 3y lebih besar, ya. Nah, karena lebih besar berarti DP-nya ada di zona luar, beroposisi dengan titik 0,0. Berarti kita arsir ini. Nah, kita arsir sebelah sini ya. Nah, ini adalah daerah penyelesaian dari 2x min 3y lebih besar dari 24. Nah, sampai sini kira-kira paham ya? Baik, jika paham, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk sub pokok bahasan yang kedua, kita akan masuk ke sistem pertidaksamaan linear. Apa yang dimaksud dengan sistem pertidaksamaan linear? Jadi, dia adalah gabungan dari dua atau lebih pertidaksamaan linear yang mempunyai variabel yang sama serta mempunyai solusi berupa irisan dari daerah penyelesaian pertidaksamaan linear penyusunnya. Jadi dia merupakan gabungan ya dari beberapa pertidaksamaan linear. Nah, solusinya pun berupa solusi gabungan dari beberapa kriteria. Gitu ya. Nah, misalkan di sini bentuk aljabarnya A1X plus B1Y kurang dari C1. A2X plus B2Y kurang dari C2. Nah, di sini gabungan dari beberapa pertidaksamaan linear. Di sini misalkan ada N pertidaksamaan linear. Nah, di sini syaratnya kalau misalkan dua variabel, berarti minimal harus ada dua pertidaksamaan linearnya. Berarti di sini N-nya lebih besar sama dengan 2. Jadi diperbolehkan 3, 4, dan sebagainya. Minimal itu adalah 2 ya. Nah, kemudian pada gambar di samping ini merupakan ilustrasi dari daerah penyelesaian milik sistem ya, milik sistem pertidaksamaan linear ini. Jadi ini dari ini daerah penyelesaian ini dibatasi oleh pertidaksamaan ya, yang diwakili oleh ini yang biru, pertidaksamaan lain yang diwakili oleh yang merah ini, dan juga yang diwakili oleh yang garis hitam ini. Kemudian juga garis hijau ya. Jadi ini dibatasi oleh beberapa kriteria
ini solusi yang memenuhi semua kriteria gitu. Nah, supaya lebih mudah dipelajari, di sini saya buat 3 pertidaksamaan linear ya, yang nantinya akan digabung menjadi sistem pertidaksamaan linear. Jadi di sini saya warnai dengan warna yang berbeda. Yang pertama ini saya kasih warna biru. Pertidaksamaannya adalah AX plus BY kurang dari sama dengan P. Jadi nanti kita buat daerah arsirannya adalah yang biru. Nah, kita buat dulu di sini garis biru, kemudian misalkan yang diarsir ke sini. Setelah itu kita buat juga dengan warna lain, yaitu warna hijau di sini ya. Pertidaksamaannya adalah EX plus FY kurang dari sama dengan R. Nah, di sini kita buat dengan daerah arsirannya warna hijau. Nah, coba lihat di gambarnya di sini, warna hijau, kemudian arsirannya misalkan ke atas ya, keluar di sini ya. Nah, yang ketiga kita buat yang warna merah. Nah, yang warna merah seperti ini. Kemudian kita buat arsirannya. Nah, seperti ini. Nah, dari sini nampak ya. Ini yang merah itu adalah di mana daerah penyelesaian yang sesuai kriteria pertidaksamaan yang warna merah ini. Kemudian yang diarsir biru ini adalah pertidaksamaan yang sesuai dengan kriteria yang warna biru. Demikian pula yang warna hijau juga. Nah, di sini misalkan titik di sebelah sini, walaupun dia sesuai dengan kriteria warna merah dan hijau, tetapi dia tidak diterima oleh yang warna biru. Jadi akhirnya dia gagal. Nah, demikian pula misalkan contohnya di sini. Dia diterima oleh merah dan biru, tetapi dia tidak diterima oleh yang kriteria warna hijau. Nah, jadi yang merupakan daerah penyelesaian untuk seluruh sistem ini adalah yang diarsir oleh ketiga warna ini. Nah, kira-kira bisa dilihat berarti ini bentuknya di tengah ini berupa segitiga. Nah, jadi yang saya arsir hitam ini adalah daerah penyelesaian dari sistem. Nah, ini yang disebut daerah penyelesaian sistem ya, berupa irisan dari daerah penyelesaian penyusunnya. Nah, ini ditandai dengan arsiran semua warna gitu ya. Terus ini saya hitamkan biar lebih jelas tadi. Jadi daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear ini juga disebut daerah feasible. Daerah feasible itu daerah di mana sekumpulan titik yang layak, yang pantas menjadi solusi gitu ya. Misalkan di sini diberikan sebuah sistem pertidaksamaan, ini semuanya dalam bentuk umum ya, tidak dalam bentuk koefisiennya belum jelas dalam angka berapa, ini dalam bentuk umum aja. Misalkan di sini ada 3 pertidaksamaan linear. Nah, ini kalau satu kesatuan menjadi sebuah sistem ya. Nah, maka daerah feasible-nya kalau dinotasikan dalam bentuk himpunan itu adalah sekumpulan koordinat X, Y dalam bilangan real. Nah, yang memenuhi kriteria ini kemudian diiriskan dengan kriteria daerah penyelesaian ini, dan juga yang ini yang ketiga. Nah, berarti daerah feasible itu memang yang harus memenuhi ketiga kriteria ini. Adapun daerah feasible itu mempunyai beberapa jenis. Di sini ada daerah feasible terbatas. Jadi yang dimaksud daerah feasible terbatas itu ini daerah yang memenuhi syarat itu semuanya ada terkurung dalam semua pembatas gitu ya, semua pembatas. Jadi titik-titik yang memenuhi ada di sini ya, tidak kemana-mana. Sedangkan kalau daerah visible yang tak terbatas itu
memungkinkan ada titik yang sangat jauh tak terhingga, tetapi dia masih bisa disebut titik penyelesaian, masih termasuk ke dalam daerah visible gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini luasnya sampai tak terhingga untuk daerah visible yang tak terbatas. Nah, untuk memudahkan dalam pembuatan sketsa daerah visible, di sini akan saya ilustrasikan sebuah sistem pertidaksamaan linear yang terdiri dari 4 pertidaksamaan linear. Ini saya bentuk dalam beberapa warna ya. Nah, di sini sudah saya tampilkan garis-garisnya dulu ya. Nah, di sini rumusnya kalau ada n buah pertidaksamaan, maka akan terdapat di sini 2 pangkat n ya, maksimal 2 pangkat n petak-petak di sini. Petak-petak yang tersekat-sekat ini. Nah, berarti ini maksimal ada 16 ya. Nah, di sini untuk garis biru ini adalah garis yang mewakili X plus Y sama dengan 6. Nah, untuk daerah yang memenuhi pertidaksamaan yang biru ini ada di daerah dalam. Nah, seperti ini saya sebar plotnya ke beberapa petak ini ya. Jadi ini yang daerah biru itu ada di sebelah dalam dari garis. Sedangkan ini adalah yang bukan memenuhi. Ini ada daerah oposisinya. Kemudian garis yang merah ini mewakili X min Y, X min 2Y sama dengan 2. Nah, jika X min 2Y kurang dari sama dengan 2, berarti plot-plot titiknya ada di daerah sini. Jadi yang di sebelah luar ini tidak memenuhi. Kemudian untuk yang kuning ini mepet dengan sumbu X, itu artinya X sama sumbu Y, maaf, ini mepet dengan sumbu Y, itu disebut dengan X sama dengan 0. Karena dia X lebih besar sama dengan 0, berarti titik-titik plot yang memenuhi ada di sebelah kanan garis kuning. Nah, kemudian untuk garis yang hijau ini mewakili Y sama dengan 4. Jika di sini pertidaksamaannya Y kurang dari sama dengan 4, berarti plotnya ada di bawah garis hijau ini. Jadi yang di atas yang lebih besar dari 4 tidak memenuhi. Nah, di sini kita lihat daerah yang visible itu daerah yang mencakup keempat warna, keempat titik warna. Kalau kita lihat petak yang sebelah sini cuma 2 warna. Artinya yang memenuhi hanya yang biru dan merah. Sedangkan menurut yang kuning dan menurut yang hijau dia tidak memenuhi. Kemudian yang sebelah sini pun sama ya, cuma 3 warna. Sebelah sini 3 warna. Sebelah sini hanya 2 warna. Sebelah sini 3 warna. Jadi hanya dipenuhi oleh 3 pertidaksamaan aja. Ini 3 warna. Dan satu-satunya daerah yang mencakup 4 warna adalah yang ini. Nah, inilah daerah visible-nya. Jadi ditandai indikatornya kalau ada 4 warna sesuai jumlah pertidaksamaannya, maka disitulah daerah yang memenuhi dari semua kriteria ini. Maka dari itu, daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan di atas adalah area yang mencakup 4 warna. Berarti mau tidak mau yang ini kita pilih ya. Nah, ini daerahnya. Nah, ini caranya jika memakai plot titik. Nah, baik, kita coba menggambarkan daerah visible untuk sistem pertidaksamaan berikut. X plus 2Y kurang dari sama dengan 10, 4X plus 2Y kurang dari sama dengan 12, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Ya. Nah, ini kita gambarkan di sebelah sini. Kita lukis untuk garis biru ini dulu. Titik potongnya ada di 10 dan ada di 5. Nah, kita hubungkan. Nah, selanjutnya, nah ini adalah daerah penyelesaiannya. Jadi untuk yang garis biru daerah penyelesaiannya ada di sebelah dalam.
Nah, kemudian kita gambarkan untuk yang merah. Nah, dia memotong di sumbu X-nya di titik 3 dan di titik 6. Nah, kemudian kita hubungkan dengan garis. Kemudian karena dia kurang dari, maka dia daerah penyelesaiannya ada di bagian dalam, ya, di zona dalam. Kemudian X sama dengan 0, berarti ini di sumbu Y. Y sama dengan 0 itu ada di sumbu X. Nah, karena keduanya menunjukkan positif, berarti ada di daerah kanan. Kemudian karena Y lebih besar daripada 0, Y-nya kita ambil yang positif, maka dia ada di sebelah atas. Jadi kita bisa lihat daerah visible-nya itu ada di petak yang mana? Nah, ini ya, petakannya yang bagian ini. Karena dia dicakup oleh keempat warna gitu ya. Kemudian kita coba lagi contoh soal berikutnya. Di sini kita akan menggambarkan daerah visible untuk sistem pertidaksamaan berikut. Jadi di bawah ini ada suatu sistem yang terdiri dari 4 pertidaksamaan. Jadi nantinya akan muncul 4 pembatas atau 4 garis ya. Nah, baik. Kita sediakan bidang gambarnya. Nah, kita sekarang buat garis yang pertidaksamaan warna biru ini dulu. Jadi kita buat dulu garis X plus 3Y sama dengan 9. Nah, ini berarti memotong di kedua sumbu koordinat, yaitu X-nya di 9 dan Y-nya di 3. Kita hubungkan dengan suatu garis dengan warna yang sama, ya, warna biru. Nah, karena ini udah positif konstantanya dan ini ada tanda kurang dari, berarti daerah penyelesaiannya adalah di sebelah dalam. Kemudian kita buat untuk ini yang warna merah, kita buat dulu garis X plus Y sama dengan 5. Ini memotong X di 5 dan Y di 5. Kita hubungkan. Nah, kemudian karena ini udah positif 5-nya dan ini ada kurang dari sama dengan, berarti daerah penyelesaiannya ada di bagian dalam. Kemudian untuk garis yang warna kuning ini 3X lebih besar sama dengan Y, kita buat dulu garisnya 3X sama dengan Y. Nah, ini bentuknya melalui 0,0. Jadi kita gunakan uji titik. Nah, terlebih dulu kita bentuk ke 3X sama dengan Y dulu. Kemudian ambil sampel sembarang titik yang kira-kira mudah dihitung. Kita ambil titik X-nya 2, berarti di sininya 6. Nah, 2 kali 3 berarti Y-nya 6. Nah, berarti kita buat di sini titik ya 26. Nah, kemudian nih 26 ke 00 kita tarik suatu garis. Nah, gitu. Kemudian untuk menguji daerah mana, apakah ke kanan atau kiri daerah penyelesaiannya, kita ambil titik sampel yang mudah dihitung, yaitu misalkan 10 ya. 10 ini X-nya 1, Y-nya 0. Kita masukkan ke sini, X-nya kita substitusi, kalikan 3, Y-nya substitusi 0-nya substitusi ke Y. Sehingga didapatkan 3 kali 1 lebih besar daripada 0. Kita cek apakah benar atau tidak. Oh, ternyata benar karena 3 lebih besar dari 0. Kalau dia benar, berarti letak titik ini, berarti daerahnya itu yang mencakup titik ini itu berarti daerah yang benar ini. Daerah penyelesaiannya, ya. Maka dari itu kita arsir. Kemudian pembatas terakhir yaitu ada di Y lebih besar sama dengan 1. Kita buat dulu garis Y sama dengan 1. Nah, di sini ya. Karena ini Y lebih besar dari 1, berarti daerah di mana nilai Y-nya lebih tinggi. Ya, lebih besar dari 1, berarti ini daerahnya di atasnya garis yang warna biru muda ini. Nah, ini berarti daerah yang diarsirnya. Nah, kemudian kita lihat mana daerah atau petak yang dicakup atau yang diiris oleh keempat pagar ini, keempat pembatas.
Nah, kita lihat berarti daerah ini. Nah, inilah daerah visible-nya, daerah yang layak, daerah yang mungkin ya memenuhi dari sistem pertidaksamaan ini. Nah, begitu ya. Kemudian, biar lebih jelas lagi, kita sajikan contoh lagi. Di sini kita juga akan menggambarkan daerah visible untuk sistem pertidaksamaan berikut. Nah, di sini terdapat sistem pertidaksamaan juga yang terdiri dari 4 pembatas ya, berarti nanti akan ada 4 pagar di sini, 4 garis pembatasnya. Nah, kita gambarkan saja. Yang pertama yang warna merah ini X plus Y berarti lebih besar sama dengan 5, kita buat dulu garisnya. X plus Y sama dengan 5, berarti motong di X 5, motong di Y 5. Ya, kita tarik garisnya. Kemudian karena ini udah positif yang konstanta dan ini lebih besar dari, maka daerah penyelesaiannya ada di zona luar, ada sebelah sini. Nah, itu ya. Kemudian kita buat pagar yang warna kuning, ini X lebih besar sama dengan 1, kita buat dulu garis X sama dengan 1. Nah, seperti ini. Nah, karena dia lebih besar dari 1, maka daerahnya ada di sebelah kanan. Nah, ini. Kemudian pembatas yang lain ada Y kurang dari sama dengan 7. Berarti kita buat dulu garis Y sama dengan 7. Nah, kita warnain warna yang sama, warna biru. Kemudian karena dia Y kurang dari 7, berarti daerahnya ada di bawah garis Y sama dengan 7. Nah, ke sini. Kemudian yang warna biru kita namain Y lebih besar sama dengan 2. Berarti kita buat dulu garis Y sama dengan 2. Kita warnain warna biru. Biru tua ya. Kemudian karena lebih besar dari 2 berarti daerah penyelesaiannya ke atas. Di atasnya Y sama dengan 2. Nah, ini. Nah, ini sepertinya sudah semuanya. Ya, kita lihat mana daerah yang tercover oleh semua pagar ini. Kita lihat daerahnya adalah, nah, ini daerah yang tak terhingga ini. Berarti yang sebelah sini memang tidak dipagari, jadi ini loss ya, sampai tak hingga. Yang dipagarin yang sebelah sini ternyata. Jadi ini termasuk daerah visible yang tidak terbatas, gitu ya. Karena pagarnya ini tidak lengkap ya, masih ada yang daerah yang tak terhingganya gitu. Oke, mudah-mudahan dari 2 contoh ini sudah mulai paham ya. Nah, kemudian sekarang kita akan belajar membuat sistem pertidaksamaannya dari daerah visible yang diketahui. Nah, langkah-langkahnya adalah pertama tentukan persamaan garis dari masing-masing pembatasnya. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua, tentukan tanda pertidaksamaan berdasarkan letak daerah visible-nya. Jadi misalkan untuk garis ini berarti dia di sebelah luarnya garis ini. Kemudian ini sebelah kanannya. Kalau ini berarti di sebelah bawahnya garis ini, gitu ya. Nah, baik, kita coba dari kita kasih ilustrasi dulu. Misalkan garis yang pertama ini adalah garis X sama dengan 0 ya. Nah, kemudian garis yang kedua ini kita buat dari materi pekan sebelumnya, yaitu dibuat dari sumbu koordinat ya. Kita lihat titik potongnya ini di A dan di B. Berarti Anda masih ingat rumus ini ya. A dikalikan X, kemudian B dikalikan Y, kemudian sama dengan A kali B. Kemudian untuk garis ketiga ini adalah garis Y sama dengan 0. Kemudian garis yang keempat itu adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y atau tegak lurus dengan sumbu X, yaitu X sama dengan berapa. Nah, di sini karena dia ada di P, jadi ini adalah garis X sama dengan P. Kemudian
garis nomor 5 ini dibuat dari, nah di sini diketahui 2 titik koordinat. Jadi ini memakai persamaan garis melalui 2 titik. Nah, seperti ini. Ya, seperti yang ada di kotak kuning ini. Kemudian garis yang ke-6 adalah garis Y sama dengan Q ya. Nah, itu tadi ya. Nah, Anda diharapkan bisa mengenal bentuk-bentuk garisnya, sekaligus bisa menyusun persamaan garisnya dulu. Kemudian baru dilihat ini daerah visible-nya itu dari sudut pandang mana kalau dipandang dari garis ininya. Itu untuk menentukan tanda pertidaksamaannya. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk memudahkan pemahaman kita, mari kita bahas sebuah contoh soal di depan ini. Nah, di sini ada daerah visible yang dipagari oleh 4 buah garis ini ya. Nah, kemudian kita akan identifikasi dulu. Misalkan untuk yang garis pertama ini kita namain A. Ya, garis A ini berupa sumbu Y. Jadi nama lainnya X sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini daerah yang diarsirnya itu sebelah kanan, ini letak XX-nya positif, maka kita namain pertidaksamaannya adalah X lebih besar sama dengan 0. Kemudian untuk garis B, ini adalah sumbu X, nama lainnya adalah Y sama dengan 0. Karena yang diarsir ini ada di sebelah atas daerah Y yang positif, maka kita namain Y lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita lihat garis yang ketiga, ya, garis C yang warna biru ini. Ini adalah garis yang melalui titik potong kedua sumbu koordinat di 0,5 dan 7,0. Maka kita menggunakan rumus ini. Nah, A dikali X tambah B kali Y sama dengan A kali B. Berarti dengan cara yang sama, 5 kali X, 5X tambah 7 kali Y, 7Y sama dengan 5 kali 7, sama dengan 35. Nah, jadi persamaannya seperti ini. Nah, kita lihat, karena ini daerah penyelesaiannya ada di sebelah dalam, maka kita tandai dengan 5X plus 7Y kurang dari sama dengan 35. Kemudian untuk yang garis warna merah ini adalah titik potong dengan kedua sumbu koordinat ya. Nah, ini garis yang memotong kedua sumbu koordinat di 0,7 dan 3,0 dengan menggunakan rumus seperti ini ya. A kali X tambah B kali Y sama dengan AB, maka kita dapatkan 7X plus 3Y sama dengan 21. Nah, kita lihat di sini, nah, ini sudah positif 21 karena ini daerah penyelesaiannya ada di sebelah dalam, maka kita tandai dengan kurang dari sama dengan. Jadi 7X plus 3Y kurang dari sama dengan 21. Jadi sistem pertidaksamaan yang mengcover dari daerah visible ini adalah X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, 5X plus 7Y kurang dari sama dengan 35, 7X plus 3Y kurang dari sama dengan 21. Nah, itu ya. Mudah-mudahan Anda bisa paham. Nah, kemudian kita kasih contoh lagi supaya lebih mudah memahaminya. Kita lihat di sini ada daerah visible. Nah, ini tak terhingga gitu ya luasnya. Ini dibatasi oleh 4 buah pembatas ini. Sumbu Y, garis yang warna coklat, garis yang warna hijau, dan sumbu X. Nah, kita identifikasi masing-masing garisnya. Kita mulai dari sini. Dari sumbu Y. Nah, ini adalah karena daerah visible-nya di sebelah kanan, daerah X positif ya. Berarti kita namain X lebih besar sama dengan 0. Kemudian untuk yang garis B itu sumbu X atau yang disebut dengan Y sama dengan 0 karena daerahnya ada di atas sumbu X, berarti daerah Y yang positif, maka kita namain Y lebih besar sama dengan 0.
Kemudian garis yang warna coklat ini kita namain garis C. Ini menggunakan rumus titik potong kedua sumbu. Nah, seperti ini. Kita dapatkan 6x plus 3y sama dengan 18. Nah, kalau kita sederhanakan, dibagi 3 menjadi 2x plus y sama dengan 6. Nah, kita lihat ini daerah penyelesaiannya itu ada di sebelah luar. Maka kita tandain dengan 2x plus y lebih besar sama dengan 6. Nah, lanjut ke garis yang warna hijau ini, kita namain garis D. Nah, di sini juga sama, melalui titik potong kedua sumbu koordinat. Nah, dengan menggunakan rumus yang sama, berarti 5 kali X tambah 6 kali Y sama dengan 5 kali 6. Jadinya adalah 5X plus 6Y sama dengan 30. Karena daerah penyelesaian ada di zona luar, nah sebelah luar ini berarti 5x plus 6 lebih besar dari sama dengan 30. Maka di sini sistem pertidaksamaan yang mengcover dari daerah yang diarsir ini yaitu adalah x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0, 2x plus y lebih besar sama dengan 6, 5x plus 6y lebih besar sama dengan 30. Nah, itu ya. Oke, kita coba lagi contoh yang lainnya. Ini ada daerah visible yang dibatasi oleh beberapa pembatas ya. Nah, kita identifikasi dulu. Yang pertama adalah garis A. Garis A ini adalah garis yang tegak lurus sumbu Y. Jadi Y sama dengan ya. Y sama dengan berapa? Kita lihat di sini Y sama dengan 5. Karena ini daerah yang diarsirnya di bawah garis ini, berarti dia kurang dari 5. Berarti Y kurang dari sama dengan 5. Kemudian kita identifikasi juga garis B ini melalui titik potong dengan kedua sumbu koordinat, yaitu di 0,3 dan min 1,0 ya. Nah, kita gunakan seperti ilustrasi gambar ini. Jadi AX plus BY sama dengan AB. Nah, 3X tambah min 1 kali Y sama dengan 3 kali min 1. Jadinya 3X min Y sama dengan min 3. Nah, jangan lupa ini kita jadikan positif dulu ya. Masing-masing kedua ruas kita kalikan negatif 1. Sehingga menjadi min 3X plus Y sama dengan 3. Nah, kita lihat ini kan daerah yang penyelesaiannya itu di sebelah dalam ya. Kalau kita lihat sepihak dengan 0,0 ini. Di sebelah dalam berarti kita tandai dengan min 3x plus y kurang dari sama dengan 3. Nah, kemudian kita namain juga garis D sebagai berikut. Nah, ini karena dia melalui 0,0 berarti harus ada diketahui titik bantu ya, minimal satu titik bantu. Nah, di sini ada titik 9, 5. Jadi X-nya 9, Y-nya 5. Berarti kita gunakan rumus ini. Y sama dengan B per AX. Nah, B-nya adalah besarnya ini 5. Dan XA-nya adalah 9. Nah, jadinya seperti ini. Kita kalikan 9 kedua ruas sehingga menjadi 9Y sama dengan 5X. Kalau kita bentuk lagi ke dalam bentuk standar, jadi min 5x plus 9y sama dengan 0. Kemudian karena ini memakai titik uji, kita uji dengan titik 0,1 di sini. Nah, didapatkan kalau diuji min 0 diuji 0,1, x-nya 0, y-nya 1. Berarti dia hasilnya 9. 9 itu adalah positif. Berarti min 5x plus 9y lebih besar sama dengan 0. Nah, itu tadi ya untuk garis yang ada di kuadran 2 ini ya. Nah, kemudian garis yang C, garis yang terakhir, ini adalah sumbu Y atau X sama dengan 0. Karena diarsirnya ini sebelah kanan, daerah X positif, maka kita namain dengan X lebih besar sama dengan 0. Sehingga inilah
sistem pertidaksamaan yang mencakup dari daerah yang visible ini. Nah, itu ya. Nah, dari 3 contoh ini, semoga Anda bisa lebih paham ya. Nah, ini kita bersama-sama untuk mencoba soal yang terakhir ini. Nah, di sini ada daerah yang diarsir, kita lihat dibatasi oleh garis merah, garis hijau, nah garis coklat, dan garis biru ya. Nah, kita identifikasi yang paling mudah dulu. Nah, untuk garis A ini adalah garis Y sama dengan 4. Karena dia yang penyelesaiannya ada di bawah, berarti kita namain Y kurang dari sama dengan 4. Kemudian yang putus-putus ini kita namain garis B. Ini B-nya jenisnya adalah Y sama dengan 1 ya. Y sama dengan 1. Nah, karena dia ada di sebelah atas daerah visible-nya, berarti ini Y lebih besar dari 1. Nah, ingat karena ini putus-putus ya, pembatasnya, jenisnya ada jenis pembatas terbuka, maka tidak perlu memakai sama dengan di sininya ya. Cukup Y lebih besar dari 1. Nah, kemudian kita namain untuk yang hijau ini dengan garis C. Ini jenisnya adalah garis X sama dengan berapa? Nah, sama dengan 1. Jadi X sama dengan 1. Karena yang daerah penyelesaiannya itu ada di sebelah kanan, jadi lebih besar dari 1, maka kita namain X lebih besar sama dengan 1. Nah, kemudian untuk yang biru ini, nah dia tidak kelihatan memotong sumbu koordinat, oleh karena itu kita identifikasi ini kita kira-kira menggunakan pakai metode mana. Nah, kita lihat ini ada petunjuk. Ini ada titik koordinat yang diketahui yaitu 3,4 dan ini 5,1. Berarti kita gunakan untuk garis D ini rumus persamaan garis yang melalui 2 titik. Nah, seperti yang ada di kotak kuning ini. Nah, kita masukkan titik-titik tersebut X1Y1, X2Y2 ke persamaan ini, sehingga nanti didapatkan persamaan garisnya 3X plus 2Y sama dengan 17. Nah, ini 17 konstanta udah positif, dan kita lihat di sini karena yang diarsirnya sebelah dalam dari garis ini, maka kita tandain dengan 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 17. Nah, itu ya. Semoga Anda lebih mahir ya. Oke. Berarti sistem pertidaksamaannya apa saja? Yaitu X lebih besar sama dengan 1, kemudian Y lebih besar dari 1, Y kurang dari sama dengan 4, kemudian 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 17. Nah, itu ya. Ini adalah sistem pertidaksamaannya untuk daerah visible ini. Nah, sekarang mari kita coba soal-soal berikut ini. Nah, Anda bisa catat di sini soalnya. Nah, ini soal nomor 1 ini Anda coba berlatih membuat daerah penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaan di bawah ini. Jadi ini bukan sistem, ini masih pertidaksamaan. Kemudian nomor 2, gambarkan daerah penyelesaian dari sistem di bawah ini. Nah, kalau ini berarti Anda harus menggambarkan daerah visible-nya ya dari sistem ini ya. Kemudian nomor 3, ini Anda disajikan daerah visible-nya ya. Nah, kita lihat ini pembatasnya apa aja. Nah, Anda identifikasi nanti, Anda buat sistem pertidaksamaan ya yang sesuai dengan pembatas-pembatas ini ya dan daerah yang diarsirnya. Nah, begitu pula untuk yang nomor 4 ini ya. Oke, mudah-mudahan Anda bisa ya. Selamat berlatih. Bapak akhiri dulu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.